Dari sini aja nih Ki, bentar deh. Sana. Dari sini aja. Kemana-mana. Udah di sini. Di sini aja nih. Allah, nggak bisa situ, ganggu. Iya. Nah. Backlight soalnya. Sama. Baik, Bapak. Mami mana Bapak? Awas ya, karena jangan Iya. organ-organ intim gue. Iya. Ya, yuk. Nggak kemana-mana gila. Atau ini Mundur dikit. Ayo. munduran dong. Ya mundur. Lolos kamera wartawan gue, ya Allah, alhamdulillah. Ya Bang Pami dulu, Bang Pami. Ya, Bang, maaf kenapa? Maaf, ya, saya maafkan. Ya, ada selamat siang teman-teman semua. Saya barusan sama kita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada Mas, data belakang, Mas. pribadi Mas. spesifik. Ya, ngapain lu di belakang? Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Coba Niki, siapa yang Kenapa nih kamu laporin? Inisial atau gimana? Nggak usah inisial. Bang, handphone bang, silakan. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution. Oh. Yang hodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani, jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, emang kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini gitu kan. Bang, LP-nya berapa sih nomor LP-nya? Ini data-data apa? Hasil Data-data apa? Iya, Nomor apa LP-nya? Mbak yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LP-nya ini. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil USG berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil USG. Iya. Hasil USG kemarin. Hasil yang di tanggal 20 tanggal 20 ya, tanggal 20. Ancaman hukumannya berapa 4 Bang? tahun. Imunitas Bang, keluarnya keluar. Kenapa? Acara katanya punya hak. Nanti dijelaskan saja. Jelaskan, dibuktikan kan gitu. Iya. Pengacara punya apa? Rimun. Hak imunitas. Tapi kan itu anak siapa? Kadel juga termasuk dilaporkan sih? Nih. Iya dia. Bang, yang dilaporkan. Jadi terlapornya dua orang. Ada juga Yang Bang. dilaporkan. Terlapornya siapa aja bang? Yang dilaporkan itu identitasnya Ran dan kawan-kawan. Fadel juga termasuk kan tadi Ki dalam laporan terbaru ini? FAB termasuk. Masuk. Oh, masuk. Ada 2 orang nih. Banyak. Oh, termasuk Termasuk kakaknya keluarganya yang yang kemarin tadi ya? di Pokoknya gini. Nanti lihat aja.
siapa yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum ini. Seperti itu. Ancamannya Bang? 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja, orang anak masih di bawah umur kok ada WSG-nya. Kan belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Artinya juga itu anak-anak akan nyari tahu, Mbak, USG-nya di mana tuh? Ya itu nanti bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, jadi pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana. Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya, Laura tidak pernah menyampaikan apa-apa. Kaniki, besok bakalan datang ke Polres juga nggak sih Kaniki? Soal pemeriksaan Fadil kemarin? Apa? Mau datang ke Polres juga nggak besok? Pemeriksaan Kayaknya nggak dateng, Bor. Kenapa? Kan Bang Rasman juga bilang katanya Kaniki suruh datang gitu, gimana kan? Kok ngapain Rasman? Bau. Ya, kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Mesum. Kemarin sempat nantang juga soalnya dia. Kemarin bilang katanya musuh-musuh itu prank doang kan. Prank palelo, dia pikir kan katanya itu telepon kan, katanya kan video. Iya kan, nah itulah Rasman tuh memang aduh. Atau lah aku speechless kalau ngomongin si pura-pura ninja itu. Tapi bakal tetap ngawal kasusnya Fadil juga yang iya dilaporin dong, iya di dong, itu nggak sih Kak? pasti. Besok Kaniki juga akan datang atau langsung? Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya, Belum tahu. belum ada. Tapi sejauh ini di pihak Fadil udah minta komunikasi dengan Kaniki nggak Mau soal pelaporan ngapain? itu? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. Berarti nggak ada kata maaf ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang diharapkan Kaniki Kak, apakah mungkin yang diharapkan Kaniki mungkin gimana? Kondisi Laura sendiri gimana kan? Oh iya. Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, untuk dia belajar. Karena kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar, karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali saya. Kaniki tapi Komunikasinya gimana Kaniki sendiri? udah mulai komunikasi udah baik belum sama Niki? Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa Bang yang jaga? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Iya, biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan, mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak, jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap, kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. masih ini nggak sih suka kesal marah sama Niki sendiri? Nggak ada ya. Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibu. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh Samamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah, pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan ini.
Artinya komunikasi dengan abang sudah lancar bang ya? Ya waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Kaniki Laura belum sih Kak Diki? Laura belum boleh dijenguk. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum Kak? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Oke. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum Kak? Ya? Kak, Tapi mungkin visum terakhir- sudah sempurna bang ya? Hasil visum Ada sudah. yang bikin gua asam Visum lambung benar. hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian, jadi gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang bulan, sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih, seperti itulah. Jadi itu bukan apa, jadi supaya paham semua, Lin, kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya, tapi posisinya dia pada saat itu datang bulan, sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasilnya. Reaksi Niki gimana nih? Reaksi Fadel kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Termasuk laporan ini ya? Maksimal kan? Ya selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun, itu 1 laporan polisi. Itu baru 1. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita dari Polda langsung membuat laporan. Ya itulah nih kita Mirza. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres aja sih Kak? Kan di Polres udah laporan. Ya. Nggak sekalian di Polda gitu. Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Gitu. Bagi-bagi. Oke. Itu nanti urusan penyidik. Ya, perkembangan itu. Urusan penyidik. Bang, berarti boleh dibilang surat yang kemarin tunjukkan USG itu ini bang apa? Tidak asli atau Bukan, gini-gini, semua harus paham ya, apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. Gentle Kak atau gimana? Udah Rasman, lo mendingan masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gua nggak bercanda kok, serius. Ya. Oke. Ini katanya rumahnya Fadel lagi direnovasi hasil dari Loli sendiri, Loli Laura. Itu gimana? Iya bisa jadi, karena Laura penghasilannya banyak sekali endorse. Kan mau diusir nggak? Mau diusut nggak sih itu rumah? Mungkin kita robohkan ya. Nanti Bareng-bareng ya. Oke. Kaniki, thank you Kaniki. Mati.